Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Sabtu 25 April 2020. Dari Rote, Kupang, Ende, dan Atambua, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya. Di tengah pandemi COVID-19, tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao beri bantuan 9 bahan kebutuhan pokok bagi warga lansia di 3 desa di Kecamatan Rote Barat Daya. Laporan Gebi Hurekmaki. Sebanyak 60 paket 9 bahan kebutuhan pokok sembako terdiri dari susu, kacang hijau, beras, dan telur pada Jumat 24 April 2020 dibagikan tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao. Diperuntukkan bagi 60 lansia di 3 desa, yakni Desa Mewain, Sanggadulu, dan Desa Olasin, Kecamatan Rote Barat Daya. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Leona A. Saek Nginak kepada wartawan diminta komentarnya mengatakan bantuan yang diberikan PKK sebagai wujud kepedulian bagi para lansia karena para lansia dalam keseharian hanya berada di rumah. Diharapkan bantuan itu memberikan semangat dan rasa sukacita di sisa kehidupan para lansia di tengah situasi darurat COVID-19. Untuk sementara di 2 titik ini, 1-2 minggu ke depan lagi kita pindah ke titik lain untuk membantu masyarakat lansia yang kesehariannya hanya berada di tempat tinggal. Mereka tidak kemana-mana, jadi ini hanya bantuan ala kadarnya untuk menyemangati mereka di dalam sisa hidup mereka, untuk mereka bisa bersukacita. Dalam kegiatan kemanusiaan tim penggerak PKK, Paulina Haningbulu yang adalah Bupati Rotendao mewakili keluarga pemerintah Kabupaten Rotendao menyerahkan pula bantuan berupa beras Supermi sebanyak 42 paket serta pembagian masker bagi 358 warga di Desa Oehandi, Rote Barat Daya. Hadir dalam pembagian bantuan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rotendao, Dikselaning, Kepala Bagian Umum Setda Rotendao, Henry Besi, serta unsur aparatur desa pada desa yang dikunjungi. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaki melaporkan. Umat Muslim di wilayah Kota Kupang akan melakukan ritual sholat tarawih dari rumah sesuai fatwa MUI dan protokol pemerintah. Laporan Marta Riwu. Pandemi COVID-19 membuat sebagian besar kegiatan ibadah seperti sholat di masjid mulai dibatasi. Tindakan tersebut sebagai upaya mencegah penularan virus corona. Kepada umat Muslim, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Abdul Qadir Makarim, menegaskan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Muslim, termasuk di Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena memiliki keistimewaan yakni umat Muslim akan melakukan sholat tarawih. Menurut Ketua MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Abdul Qadir Makarim, untuk tahun ini sangat berbeda karena seluruh umat Muslim dituntut untuk melakukan sholat tarawih dari rumah masing-masing. Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Timur sudah mengeluarkan himbauan kepada umat Islam di Nusa Tenggara Timur agar tetap beribadah, tentu menjaga jarak, terutama dalam sholat berjamaah. Kita dalam kondisi sekarang ini barangkali tidak bisa dihindari kalau kita sholat berjamaah. Untuk itu saya himbau kepada umat Islam supaya menjaga jarak. Baiknya kalau sholat tarawih, sholat di rumah saja. Apalagi sudah ada himbauan dari Majelis Ulama Pusat. Hal yang sama juga disampaikan dosen Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Andus Komar Anaser, MPD, menegaskan pemerintah tidak melarang sholat tarawih, tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini karena ibadah sholat tarawih sudah dianjurkan dalam hukum Islam. Jadi ritual tarawih itu yang 11 rakaat itu, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ramai sekali ya. Nah, tetapi karena kondisi sekarang sudah berbeda, sehingga sesuai dengan fatwa MUI dan juga instruksi dari pemerintah, jadi kita bukan melarang tarawihnya, tetapi artinya tarawihnya tetap hanya saja dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya. Kalau tarawih, kalau kita mau jujur Mas, sesuai dengan artinya hukum Islam, jadi kalau Nabi Muhammad mencontohkan itu lebih banyak di rumah. Padahal waktu itu artinya tidak ada kondisi seperti sekarang. Karena tarawih ini masuk kalau dalam syarat Islam itu masuk ibadah sunnah, bukan wajib. Artinya walaupun tidak tarawih tidak dosa. Tetapi karena berpuasa, jadi kita artinya walaupun ini anjuran itu tetap kita maknai itu karena dalam agama Islam itu pahalanya sangat besar, sehingga walaupun itu hanya anjuran tetapi umat Islam mewajibkan diri.
Walaupun di tahun ini sangat berbeda sholat tarawih, namun umat muslim menghormati fatwa MUI dan protokol pemerintah melakukan sholat tarawih di rumah masing-masing agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Dari Kupang, Marta Ribu melaporkan. Setelah menjalani proses karantina terpusat selama 14 hari di rumah jabatan Bupati Ende dan dinyatakan negatif terinfeksi virus corona oleh petugas medis tim gugus tugas Kabupaten Ende, 21 orang ex-penumpang kapal Lambelu sudah dipulangkan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Laporan Rovinus Pula. 21 orang ex-penumpang kapal Lambelu yang menjalani karantina terpusat di rumah jabatan Bupati Ende semuanya dinyatakan negatif terinfeksi virus corona dan sudah dipulangkan pemerintah daerah Kabupaten Ende. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad kepada media di lantai 2 kantor Bupati Ende Kamis 23 April 2020. Bupati Jafar menerangkan 21 orang ex-penumpang kapal Lambelu yang dipulangkan pemerintah daerah Kabupaten Ende tersebut semuanya telah memenuhi syarat standar kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis. 21 orang ex-penumpang kapal Lambelu yang dipulangkan tersebut semuanya telah memenuhi syarat standar kesehatan sehingga mereka semua bisa dipulangkan dan dijemput oleh keluarganya masing-masing. Bupati Jafar menjelaskan walaupun mereka semua sudah dipulangkan tetapi tetap dalam pemantauan tim gugus tugas tingkat kecamatan dan desa bersama petugas medis dari puskesmas karena masih ada satu orang ex-penumpang kapal Lambelu tersebut sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ende dan masih menunggu hasil tes swab dari Surabaya. Jelas Bupati Jafar. Protokol kesehatan tetap kita lakukan pemantauan. Karantina sudah selesai. Tapi kalau desa asal mereka ragu-ragu silakan. Tapi secara umumnya mereka sudah bisa diterima oleh masyarakat. Tidak ada keraguan lagi. Kita sudah lepaskan mereka karena prosedur kesehatan sudah memenuhi standar semua. Terutama dari kesehatan sudah melakukan cek semua kesehatan, perawatan juga mereka dikasih vitamin sehingga kondisi mereka sangat baik. Hasil tes terakhir kemarin itu rapid test penumpang itu negatif semuanya. Bupati Jafar menambahkan 21 orang ex-penumpang kapal yang dipulangkan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan memenuhi standar kesehatan karena mereka semua tidak terinfeksi virus corona sehingga mereka bisa dipulangkan dan masyarakat umum tidak perlu meragukan. Ditanya bagaimana kondisi satu orang pasien penumpang kapal Lambelu yang sedang dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, kepada media Bupati Jafar mengatakan dari hasil pemantauan perkembangan satu orang pasien penumpang kapal yang sedang menjalani perawatan, kondisinya saat ini sudah semakin membaik. Sementara 21 orang penumpang kapal Lambelu yang dipulangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende tersebut masing-masing sudah mendapat rekomendasi dari pemantauan tim medis dan tidak bermasalah sehingga mereka semua bisa dipulangkan. Ungkap Bupati Jafar. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Jumlah kaum perempuan NTT menjahit dan membagikan masker gratis kepada sesama sebagai upaya ikut memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Kepedulian masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari keikutsertaan kaum perempuan dalam menjahit dan membagikan masker gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Sinodekmit, Pendeta Dr. Mary Kolimon, yang lebih lanjut mengatakan gerakan membagi masker gratis oleh sejumlah kaum perempuan di Nusa Tenggara Timur sangat penting dan perlu dicontohi oleh masyarakat lain. Dan sama-sama punya tanggung jawab untuk memutus rantai penyebaran dari virus corona. Saya sangat terharu melihat bagaimana gerakan yang luar biasa dari sejumlah ibu yang dengan spontan menjahit masker dan berbagi. Mereka tidak hanya peduli untuk keluarganya, tapi juga berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih saya kepada ibu-ibu hebat yang berdiri bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.
Dampak sosial ekonomi keluarga khususnya pekerja harian, pemulung, tukang ojek dan pendorong kereta di pasar, menurut Pendeta Dr. Mary Kolimon, harus mendapat perhatian lebih dari semua komponen termasuk kaum perempuan dalam mengembangkan solidaritas sosial. Ada ancaman-ancaman, ada dampak ekonomi. Kita semua merasakan bagaimana dampak dari COVID ini terhadap penghasilan keluarga, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja harian, itu tentu sulit sekali. Dan karena itu kami berharap bahwa para perempuan NTT hari ini juga mau mengembangkan solidaritas sosial, memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan agar kita saling menguatkan di masa-masa yang sulit ini. Ketua Sinode MIT Pendeta Dr. Mary Kolimon juga mengapresiasi kerja keras kaum perempuan yang terus melakukan berbagai upaya dalam ikut memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga NTT sampai saat ini belum adanya korban meninggal dunia. Ana Lopo, RRI Kupang. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.